Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Amanda Ayu Meisya, Muhammad Nur Aziz Ardi Pratama, Johan Muhammad Saroni ingin menjelaskan tentang Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian Jabariyah dan Qadariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabar, yang mengandung pengertian memaksa. Dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabar, yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kedua, pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan ketakutan. Adapun secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinvensi oleh Allah. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa untuk tunduk pada qadar Tuhan. Sejarah munculnya Jabariyah dan Qadariyah. Latar belakang lahirnya aliran Jabariyah tidak adanya di penjelasan yang syarih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara panas ternyata tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya pepohonan-pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang awal lahirnya aliran ini, dalam Al-Quran sendiri banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan tentang latar belakang lahirnya paham Jabariyah. Di antaranya, Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 96. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. 2. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surat Al-Insan ayat 30. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selain ayat-ayat Al-Quran, di atas benih-benih faham Al-Jabar juga dapat dilihat dalam beberapa peristiwa sejarah. Pertama, suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk mendebatkan persoalan tersebut, agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, Tuhan telah menentukan aku mencuri. Mendengar itu, Umar kemudian marah sekali dan menganggap orang itu telah berdusta. Yang ketiga, ketika Khalifah Ali bin Abu Thalib ditanya tentang qadar Tuhan dalam kaitannya dengan siksa dan pahala, orang tua itu bertanya, apabila perjalanan itu dengan qada dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagainya balasannya. Kemudian Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Dan keempat, adanya paham Jabar telah mengemuka ke permukaan pada masa Bani Umayyah yang tumbuh berkembang di Syria. Sejarah munculnya Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan.
Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teknologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Mab'ath al-Jauhani dan Ghailan al-Damashqi sekitaran tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam, dan kembali lagi ke Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Ahmad Ibnu Syu'ib. Sementara W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitaran tahun 700 Masehi. Ditinjau dari segi politik, kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah. Karena itu, kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaan selalu mendapat tekanan. Ajaran-ajaran dalam faham Jabariyah dan Qadariyah. Ajaran-ajaran dalam faham Jabariyah. 1. Jaham bin Sofwan. Pendapat Jaham yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah. Iman adalah makrifat untuk membenarkan dalam hati. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. 2. Ja'ad bin Dirham. Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti bicara, melihat, dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Di antara pemuka Jabariyah moderat dan pendapat-pendapatnya adalah 1. Husain bin Muhammad An-Najjar. Pendapat An-Najjar adalah Tuhan diciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Akan tetapi, An-Najjar mengatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Kedua, Ad-Dihrar. Pendapatnya adalah bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan oleh dalang. Secara tegas, Dihrar mengatakan bahwa satu perbuatan dapat dilakukan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya, perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Manusia mempunyai peran dalam perbuatan yang dilakukannya. Mengenai melihat Tuhan, Dihrar berpendapat bahwa Tuhan tidak saja dilihat dengan indera keenam, dan perbuatannya dapat ditimbulkan oleh kedua pihak. Ajaran-ajaran dalam faham Qadariyah. 1. Ghailan. Pendapatnya adalah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan. Manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. An-Nazm menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya. Kesimpulannya, kedua paham teologi Islam tersebut membawa efek masing-masing. Dalam paham Jabariyah, semangat melakukan investigasi sangat kecil, karena semua peristiwa dipandang sudah kehendak dan dilakukan oleh Allah. Sedang pada paham Qadariyah, semangat investigasi sangat besar, karena semua peristiwa yang berkaitan dengan peranan atau perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan oleh manusia melalui suatu investigasi. Kedua aliran Jabariyah ataupun Qadariyah menampaknya memperlihatkan paham yang saling bertentangan sekalipun mereka sama-sama berpegang pada Al-Quran.
Hal ini menunjukkan betapa terbukanya kemungkinan perbedaan pendapat dalam Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.